Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya sendiri Lulu Andrini dengan NIM 11200415. Juga ada teman-teman saya, ada Karisa Angeli dengan NIM 11200097. Juga ada Alifah Alifia dengan NIM 11200419. Juga ada Risma Gina dengan NIM 11200271. Dalam video ini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang regresi dan korelasi. Oke, kita masuk ke bab 1, pendahuluan. 1.1 yaitu latar belakang. Sekarang ini istilah regresi ditetapkan pada semua jenis peramalan, dan tidak semua berimplikasi suatu regresi mendekati nilai tengah populasi. Sedangkan teknik korelasi ialah teknis analisis yang melihat kecenderungan pola dalam variabel yang lain. Maksudnya, ketika variabel memiliki kecenderungan untuk naik, maka kita melihat kecenderungan dalam variabel yang lain, apakah naik atau turun atau tidak menentu. Jika kecenderungan dalam variabel selalu diikuti oleh kecenderungan dalam variabel lain, kita dapat mengatakan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan atau korelasi. Selanjutnya ada 1.2, yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud regresi dan korelasi? Yang kedua, apa saja macam-macam dari regresi dan korelasi? Yang ketiga, apa tujuan dari penggunaan regresi dan korelasi? Yang keempat, apa saja manfaat yang dapat dipakai dari analisis regresi dan korelasi tersebut? Yang kelima, bagaimana analisis dari regresi dan korelasi? Lanjut ke pengertian regresi dan korelasi. Yang pertama yaitu analisis regresi. Istilah regresi berarti lamaran, pendugaan, atau taksiran. Analisis regresi lebih akurat dalam meramalkan atau memperkirakan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas lebih akurat pula. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur pengaruh statistik yang terjadi antara dua atau lebih variabel. Variabel-variabel yang digunakan yaitu seperti variabel terikat sebagai responnya atau dilambangkan dengan Y, dan terdapat variabel bebas yang disimbolkan dengan X. Biasanya, kita menggunakan X untuk melihat apakah X mempengaruhi Y. Dan yang kedua adalah analisis korelasi. Korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal yang lain. Secara sederhana, memang seperti itulah pengertian korelasi. Analisis korelasi merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear atau antar variabel. Apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya atau Y. Istilah tersebut dikatakan istilah sebab akibat, dan istilah tersebut menjadi ciri khas dari analisis korelasi. Lalu ada macam-macam analisis regresi dan analisis korelasi. Analisis regresi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisis regresi sederhana, dan yang kedua ada analisis regresi berganda. Keduanya sama-sama satu variabel terikat atau Y. Kita lanjut ke perbedaan dari kedua macam analisis regresi tersebut ialah ada dua, yang tadi yaitu analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Analisis regresi sederhana yaitu hanya memiliki satu variabel bebas atau X
untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau Y, karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dan yang kedua, ada analisis regresi berganda, yang hanya memiliki lebih dari satu variabel X untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel terikat atau Y, yang dimana salah satu bentuk analisis regresi linear di mana variabel bebasnya lebih dari satu. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan. Adapun dalam metode pengolahan terdapat 3 jenis metode yang sering digunakan, yaitu analisis regresi linear sederhana, yang kedua ada analisis regresi linear berganda, dan yang ketiga ada analisis regresi logistik. Analisis regresi linear sederhana yaitu analisis regresi yang hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Variabel metode ini adalah metode pertama yang dipelajari untuk memahami konsep dari regresi sendiri. Di dalam regresi ini, variabel independen ini akan digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi hasil dari variabel dependen. Yang kedua, ada analisis regresi linear berganda, yaitu analisis regresi linear berganda hampir sama dengan analisis regresi linear sederhana, di mana untuk memprediksi nilai dependen atau yang lebih dikenal dengan variabel Y, memerlukan variabel independen atau yang lebih dikenal dengan variabel X. Hal yang membedakan antara regresi ini dengan regresi linear sederhana adalah jumlah variabel yang digunakannya. Di regresi linear berganda, kita bisa menggunakan 2 atau lebih variabel independen. Namun, bisa jadi tidak semua variabel dapat mempengaruhi variabel Y. Untuk mendapatkan model terbaik, kita hanya perlu memilih variabel yang berpengaruh terhadap variabel Y saja. Yang ketiga, ada analisis regresi logistik. Analisis ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan dua analisis regresi sebelumnya. Analisis regresi logistik terbilang cukup rumit karena biasanya digunakan untuk menentukan probabilitas dari suatu kejadian, seperti iya atau tidak, hidup atau mati, dan sebagainya. Umumnya untuk menggunakan regresi logistik, variabel dependennya, variabel Y, akan bersifat kategorik. Analisis regresi logistik kemudian terbagi menjadi analisis regresi logistik biner dan analisis regresi logistik multinominal. Di sini terdapat 3 jenis korelasi. Yang pertama itu ada korelasi sederhana, terus yang kedua ada korelasi parsial, dan yang ketiga ada korelasi ganda. Korelasi sederhana yaitu salah satu teknik statistik dengan mengukur kekuatan antara hubungan variabel untuk mengetahui dari bentuk hubungan yang bersifat kuantitatif. Sedangkan korelasi parsial yaitu suatu metode untuk pengukuran tentang keeratan antara hubungan variabel yang bebas dengan variabel yang tidak bebas, sehingga dapat dengan mudah untuk mengontrol dari salah satu variabel. Dan yang terakhir ada korelasi ganda, yakni sebuah bentuk yang dapat digunakan untuk dapat melihat dari berbagai hubungan dari antara variabel dalam bentuk independen dan dependen, sehingga dapat berkaitan dengan interkorelasi dan variabel dependen. Lalu di sini ada bentuk hubungan analisis korelasi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama itu ada korelasi positif, yang kedua itu ada korelasi negatif, yang ketiga ada korelasi lemah, dan yang keempat itu ada korelasi sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Gila Firdaus dengan nomor NIM 112000271. Ingin melanjutkan presentasi dari Alifan Alifia dengan nomor NIM 112000419. Pertama ada korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y yang ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana terjadi penambahan nilai pada variabel X maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y.
Contoh korelasi positif yaitu semakin luas lahan yang ditanam coklat yaitu X, maka produksi coklat akan meningkat yaitu Y. Lalu tentu saja semakin tinggi badan yaitu X seorang anak, maka berat badannya akan bertambah pula yaitu Y. Yang kedua ada korelasi negatif. Jika pada korelasi positif peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y. Korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif, apabila harga barang itu X meningkat, maka kemungkinan permintaan barang tersebut mengalami penurunan yaitu Y. Yang ketiga ada korelasi lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel yaitu X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contoh korelasi lemah yaitu panjang rambut X dengan tinggi badannya tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Yang keempat ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya terjadi apabila ada kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Yang pertama ada besar hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas tersebut biasanya diukur dengan koefisiensi korelasi. Yang kedua simbolnya P yaitu koefisiensi korelasi populasi, R yaitu koefisiensi korelasi sampel. Korelasi dapat dilihat dari koefisiensi korelasi. Ukuran korelasi menurut Robert Pointer tahun 1961. Korelasi tertinggi itu ukurannya dari 0,80 sampai 1,00. Korelasi sedang atau moderat itu ukurannya dari 0,60 sampai 0,79. Korelasi cukup berarti itu ukurannya dari 0,40 sampai 0,59. Korelasi lemah itu ukurannya dari 0,20 sampai 0,39. Korelasi tidak berarti itu ukurannya dari 0,00 sampai 0,19. Perbedaan regresi dan korelasi. Untuk korelasi dilihat dari hubungan antara Y dan X1 apakah kuat atau lemah dan pada korelasi hanya menggunakan dua variabel. Dan untuk regresi dilihat dari seberapa pengaruhnya X1 terhadap Y atau seberapa pengaruhnya X1, X2, dan seterusnya terhadap Y dan bisa memakai kurang dari dua variabel. Adapun manfaat dari analisis regresi dan korelasi ialah manfaat regresi yang pertama meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Yang kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Yang ketiga, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Manfaat korelasi yang pertama, dapat mengukur beberapa hubungan variabel. Yang kedua, dapat memotivasi kerja terhadap produktivitas variabel. Yang ketiga, dapat menemukan kualitas dengan layanan. Dan yang terakhir, dapat melakukan tingkat inflasi pada variabel tertentu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Carissa Angeli dengan nomor NIM 1120097. Saya Carissa Angeli dengan NIM 11/2097 akan melanjutkan presentasi tentang regresi dan korelasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan regresi dan korelasi. Pada regresi linear sederhana, terdapat persamaan linear atau regresi linear dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan A kecil atau bisa disebut konstanta A ditambah B konstanta dan X besar, di mana Y sama dengan variabel terikat dan X sama dengan variabel bebas. Atau dengan kata lain, A sama dengan intercept dan B sama dengan koefisien regresi atau slope. Dan di sini ada rumus-rumusnya, yaitu rumus yang B, A, dan rumus lainnya. Di sini ada contoh soal hitungan, yaitu data hasil pengamatan pada pemupukan dan hasil panen padi untuk 5 percobaan yang telah dilakukan, yaitu sebagai berikut. Ditanyakan, buatkan persamaan garis regresinya dan jelaskan artinya. Dan yang kedua, tentukan nilai pendugaan bagi Y jika X sama dengan 9. Di sini kita tinggal membuatkan tabel, yaitu tabel X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Pada tabel
Dan ada kolom X, yaitu diisikan dengan hasil panen dalam bentuk kuintal 3, 6, 9, 10, 13. Di bagian Y adalah pupuk, yaitu dalam per kilogram 12 sampai seterusnya. Dan X kuadrat ialah X kali X ialah 3 kali 3 sampai dengan 9 dan seterusnya, lalu dijumlahkan. Yang Y pun sama, Y kuadrat yaitu Y kali Y, yaitu 12 kali 12 sama dengan 144 dan seterusnya, dan dijumlahkan. Pada bagian XY yaitu X kali Y sama dengan 3 kali 12 yaitu 36 dan dijumlahkan seterusnya. Pada bawahnya yaitu ada N sama dengan 5, di mana 5 adalah sampel percobaan yang telah dilakukan. X yang ada garis di atasnya ialah disebut X rata-rata sama dengan 41. 41 itu dari hasil penjumlahan X dibagi 5, yaitu 5 itu sampel, sama dengan 8,2. Dan Y rata-rata sama dengan 113. 113 didapatkan dari kolom Y yang dijumlahkan yaitu 113 dibagi 5, yaitu sampel, sama dengan 22,6. Lalu kita masukkan ke rumus B, yaitu sigma XY dikurang N dikali X rata-rata dikali Y rata-rata dibagi sigma X kuadrat dikurang N sampel dikali X kuadrat rata-rata, yaitu yang tadi XY-nya ialah 1014 diambil 5 itu sampel, X rata-ratanya sama dengan 8,2 dan Y rata-ratanya sama dengan 22,6 dibagi X kuadrat yaitu 395 diambil 5 yaitu sampel 8,2 kuadrat, yaitu dari hasil X yang dikuadratkan, sama dengan 87,4 dibagi 58,8 sama dengan 1,5. Itu adalah hasil yang telah dibulatkan. Lalu masuk ke tahap A, yaitu konstanta A, mencari A itu sama dengan Y rata-rata diambil B konstanta dikali X rata-rata sama dengan Y-nya itu kan 22,6 diambil 1,5 adalah hasil dari B yang sudah didapatkan, dan 8,2 ditutup kurung yaitu hasil dari X sama dengan 10,3. Jadi persamaan garis regresi linear sederhananya adalah seperti yang tadi dikatakan, rumusnya ialah Y sama dengan A kecil ditambah B kecil X, yaitu variabel bebasnya. Y sama dengan dimasukkan saja 10,3 itu adalah hasil dari A ditambah 1,5 hasil dari B, dan di belakangnya ada X yaitu variabel bebasnya. Persamaan tersebut dapat dikatakan atau dapat diartikan bahwa jika digunakan pupuk sebesar 1 kilo, maka akan meningkatkan hasil panen sebesar 1,15 atau bisa disebut 1,5 kuintal. Dan nilai duga Y jika X sama dengan 9 yaitu tinggal dimasukkan saja 10,3 ditambah 1,5 di dalam tutup buka kurung yaitu 9 sama dengan 23,8. Lalu di sini ada jenis-jenis koefisien korelasi sederhana. Di sini ada koefisien korelasi Pearson, digunakan untuk mengukur keratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data interval atau rasio. Yang kedua ada koefisien korelasi Range-Spearman, digunakan untuk mengukur keratan hubungan antara dua variabel yang datanya berbentuk data ordinal atau ranking atau bertingkat. Ada juga koefisien korelasi Rank-Kendall, pengembangan dari korelasi Spearman yang digunakan pada pasangan variabel X dan Y dalam hal ketidaksesuaian rank untuk mengukur ketidakteraturan. Dan yang terakhir ada koefisien kontingensi atau bersyarat, digunakan untuk data kualitatif atau data bersifat nominal, misalnya berupa kategori-kategori kurang, cukup, sangat cukup, rendah, sedang, tinggi, dan sebagainya. Di koefisien korelasi Pearson, di sini terdapat dua metode, yaitu metode least square dan metode product moment. Di koefisien korelasi rank terdapat dua metode juga, yaitu Range-Spearman dan Rank-Kendall. Di dalam koefisien korelasi kontingensi, yaitu sudah di sini sudah tertulis jelas, yaitu rumus-rumusnya.
koefisien penentu atau determinansi atau R kuadrat, R besar kuadrat. Pengertiannya ialah koefisien determinasi menjelaskan besarnya pengaruh nilai suatu variabel, yaitu variabel X, terhadap naik atau turunnya variasi nilai variabel lainnya. Variabel lainnya yaitu variabel Y. Rumusnya ialah R besar kuadrat sama dengan R kecil kuadrat dikali 100%. R sama dengan koefisien korelasi person. Contoh soal hitungan korelasinya ialah sebagai berikut. X yang dimana hasil penjualan dalam juta rupiah dan Y sama dengan biaya promosi yang dimasukkan ke dalam ribu rupiah. Dimana untuk meningkatkan hasil penjualan, seberapa erat hubungannya dengan biaya promosi yang dikeluarkan. Di sana ada dalam hasil penjualan ada 8 kali sampel, yaitu 16, 13, 18, 17, 16, 19, 11, dan 14, dan biaya promosinya adalah 1,6 sampai 1,3. Lalu kita masukkan ke dalam kolom yaitu X, kolom X yaitu dijumlahkan totalnya 16 sampai 14, kolom Y 1,6 sampai 1,3, dan kolom X kuadrat 16 kali 16 dan dikalikan seterusnya sampai 14 kali 14. Ada Y kuadrat yaitu 1,6 dikali 1,6 dan seterusnya sampai 1,3 kali 1,3 dan XY yaitu X kali Y, lalu semuanya ditotalkan. Di sini kita tinggal memasukkan aja, ya seperti pada rumusnya, R sama dengan 8 itu 8 kali sampel atau 8 kali biaya penjualan, hasil penjualan, dan dimasukkan lagi adalah sigma XY, yaitu X kali Y sama dengan 194,7 diambil 124 adalah sigma X, dan 12,3 yaitu adalah sigma Y dibagi akar 8 yaitu sampelnya 1972 adalah sigma X kuadrat diambil sigma X kuadrat yaitu 124 kuadrat tutup buka kurung 8 yaitu sampelnya 19,33 yaitu sigma Y kuadrat diambil 12,3 kuadrat ialah sigma Y. Jika ditotal, hasilnya adalah 0,885 dan kesimpulannya ini membuktikan bahwa terdapat korelasi positif dan kuat. Hal ini berarti bahwa jika biaya promosi naik, maka hasil penjualan juga akan meningkat. Nilai koefisien penentu atau KP atau determinan R besar kuadrat R kecil kuadrat kali 100% sama dengan 0,885 kuadrat dikali 100% ialah 0,7832 dikali 100% sama dengan 78,32%. Terdapat 21,68% yang tidak mempengaruhi dari biaya promosi dan hasil penjualan, yang dimana 21,68% tersebut adalah biaya yang tidak mempengaruhi, tidak ada korelasinya dengan hal tersebut. Contohnya seperti selera konsumen atau biaya distribusi dan lain-lain. Demikian presentasi statistika dengan tema regresi dan korelasi. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih.